as we gather in His name. Come to Him just as you are today, as we seek His face. Turn your hearts and turn your eyes His way. As we gather in His name, to sing with one voice. As we gather in His name, the heavens rejoice. As we gather in His name, singing His praise, He meets us in this place. As we gather in His name. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja. Kita berjumpa kembali di dalam program khotbah online ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan pada hari ini. Dan kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk terus beribadah, bersekutu di tengah-tengah kebersamaan kita sebagai umat-Nya. Ibu-ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita bersama saat ini. Kita masuk di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus di dalam pelayanan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada hari ini di dalam ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Ebenezer Gianyar Bali, dan juga diikuti oleh umat Tuhan di berbagai tempat di dalam persekutuan hari ini. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami sekalian di dalam memahami kebenaran firman Tuhan, agar kami dimampukan untuk juga melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkan suara Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ibu-ibu yang Tuhan cintai, pembacaan Alkitab pada hari ini dalam ibadah PKP 1 September 2020 terambil dari Kidung Agung pasal yang pertama, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kidung Agung pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8 menyatakan, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama saat ini. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah kita yang tidak hanya menjadi pendengar firman, namun melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Kidung Agung adalah sebuah kitab yang seringkali dianggap sebagai kitab yang tidak pantas masuk dalam kanonisasi Alkitab. Dianggap sebagai kitab yang kontroversi karena isinya mengandung bahasa-bahasa dan ungkapan-ungkapan yang tidak patut, tidak layak dianggap oleh segelintir orang sebagai firman Tuhan. Karena isinya mengandung seksualitas, isinya mengandung hal-hal yang dapat dikategorikan pornografi, sehingga itu menjadi alasan bahwa kitab ini adalah sebuah kitab yang keliru masuk di dalam bagian firman Allah. Saudara-saudara, kita harus melihat sejarah historis dan juga isi dari kitab Kidung Agung untuk memahami bahwa kitab ini adalah kitab yang bukan berbicara tentang pornografi, bukan berbicara tentang seksualitas, bukan bicara soal mengeksploitasi tubuh-tubuh
sensual wanita atau perempuan. Tetapi Kidung Agung merupakan sebuah ungkapan-ungkapan puitis, ungkapan-ungkapan seni tentang relasi Tuhan dengan manusia dan relasi antar manusia. Dan ketika kita mengerti benar makna di balik seluruh ungkapan-ungkapan dan narasi-narasi yang dibangun di dalam kitab Kidung Agung oleh Salomo, maka kita dapat mengerti bahwa kitab ini adalah firman Allah dan bukan sesuatu yang kontroversi. Kekasih-kekasih Tuhan, ibu-ibu yang diberkati, kalau kita membaca tulisan-tulisan Salomo, apakah itu Amsal, apakah itu sebahagian dari kitab Mazmur dan juga Kidung Agung ini, maka kita akan bersepakat bahwa orang-orang zaman dahulu adalah orang-orang yang punya kekuatan seni yang cukup tinggi. Itu dapat dilihat dari ungkapan-ungkapan, dari bahasa-bahasa, dari istilah-istilah yang dipakai untuk mengungkapkan sesuatu maksud. Nah, kitab Kidung Agung yang menjadi bagian renungan kita pada hari ini berbicara tentang relasi antara seseorang yang punya strata yang cukup tinggi dengan seseorang yang punya strata yang sangat rendah. Digambarkan oleh Salomo di pasal yang pertama ini, saudara, tentang mempelai perempuan. Tapi kalau kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, maka kita akan melihat sebuah hubungan, sebuah jalinan cinta kasih antar dua manusia, antar dua pribadi, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang cukup dalam, yang cukup besar, yang cukup harmonis. Nah, hubungan cinta kasih yang dibangun ini tentunya melewati batas-batas yang menjadi pemisah di antara mereka dalam strata sosial. Kekasih-kekasih Tuhan, ada ungkapan bahwa cinta itu buta. Cinta itu tidak mengenal keadaan. Cinta itu adalah sesuatu yang abstrak, tetapi bisa membawa sebuah pengaruh yang besar bagi orang yang mengalami dan menikmati cinta. Oleh sebab itu, kekuatan cinta yang dipahami itu tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dikekang dengan strata sosial. Seorang raja mempelai laki-laki ini adalah seorang raja, seorang bangsawan, seorang yang punya kedudukan, seorang yang punya kehormatan tinggi. Namun ia jatuh cinta kepada seorang perempuan, budak, perempuan yang punya strata yang sangat rendah, seorang perempuan pekerja, perempuan yang di dalam ayat 5 digambarkan berkulit hitam karena terbakar matahari, karena harus bekerja dengan begitu keras di bawah terik matahari sehingga kulitnya menjadi hitam, dan itu menjadi sesuatu yang diungkap bahwa hubungan relasi antara seorang raja, seorang terhormat dengan seorang budak, dengan seorang perempuan pekerja, dengan seseorang yang punya strata atau punya kedudukan yang rendah dalam masyarakat. Nah, ini mau menggambarkan bagaimana Tuhan juga mencintai umatnya. Meskipun ada perbedaan yang sangat jauh, bumi dan langit antara Allah dengan manusia. Ini merupakan bagian yang kita harus pahami sebagai sebuah relasi yang dibangun di dalam hubungan antara Allah dengan manusia tanpa memandang kedudukan manusia, tanpa memandang siapa manusia, tanpa memandang keberdosaan manusia. Allah sebagai mempelai laki-laki tetap mengasihi, mencintai, bahkan terlalu jatuh cinta terhadap mempelai perempuan yang adalah manusia berdosa.
Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, dalam relasi itu, dalam hubungan cinta kasih yang dibangun, di dalam kiasan-kiasan kata yang dituliskan oleh Salomo sebagai sebuah refleksi, sebagaimana relasi cinta kasih antara seorang laki-laki dan perempuan, maka keduanya menginginkan baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan agar ada keterbukaan, ada transparansi di antara relasi yang dibangun. Karena itu di ayat 7 Salomo katakan, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Ia mau supaya Tuhan itu meminta kepada umatnya, kepada manusia, agar menceritakan isi hati, menceritakan kecintaan dan kesukaan yang dalam kepada pasangannya, kepada mempelainya, agar keduanya memiliki relasi, hubungan yang begitu baik, hubungan yang begitu dibangun di dalam rasa saling mengerti, saling memahami, saling percaya, hubungan yang saling menjaga, saling menguatkan, saling memahami dan sebagainya. Dengan menceritakan, dengan membuka hati, dengan memberikan apa yang diharapkan oleh pasangan, supaya dimengerti, supaya dipahami, supaya diketahui isi hati dari pasangan, maka hubungan itu akan semakin baik. Nah, ini kira-kira gambaran yang diungkapkan oleh Salomo juga di dalam sebuah relasi antara manusia dengan Allah. Manusia, kita, ibu-ibu dan saya, kita semua diibaratkan, digambarkan sebagai perempuan yang punya strata rendah, sebagai seorang perempuan budak. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tolong perhatikan di ayat yang ke-6. Ini adalah ungkapan mempelai perempuan. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepada aku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Sebuah keadaan yang menggambarkan bagaimana mempelai perempuan mengungkapkan isi hatinya kepada sang kekasihnya, bahwa dia tidak layak, dia bukan siapa-siapa, dia tidak berhak menerima cinta kasih dari mempelai, dari kekasihnya. Tetapi ayat 7, saudara, ungkapan yang terbalik dari sang mempelai laki-laki. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Saudara-saudara, Allah di dalam Kristus Tuhan juga selalu menerima kita, juga selalu menunjukkan cinta kasih-Nya yang dalam dan besar kepada saudara dan saya sebagai mempelainya, sebagai kekasih hatinya. Kita mungkin menganggap bahwa kita tidak layak karena kita berdosa, karena kita penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Tetapi Allah tidak memandang keberdosaan, kelemahan yang kita miliki. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, Allah mau menunjukkan bahwa Ia mencintai kita dengan segenap hatinya. Ia mengasihi saya dan saudara, ibu-ibu, tanpa memandang latar belakang dan keberadaan kita masing-masing. Oleh karena itu, ungkapan-ungkapan relasi antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan sesamanya, ini menjadi bagian yang harus dicerna, dipahami, dimengerti melalui kitab ini, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak mengalami chaos di dalam mengerti kitab Kidung Agung ini, di dalam mengejawantakannya di tengah kehidupan beriman kita. Kekasih-kekasih Tuhan, jika Allah begitu mengasihi saudara dan saya, jika Allah menempatkan kita sebagai kekasih hatinya, jika Allah begitu mendambakan kita untuk menjalin hubungan yang begitu intim dan harmonis, yang begitu kuat, maka pertanyaannya, apakah kita juga merasakan
hal yang sama dengan Allah di dalam relasi yang kita bangun dengan Tuhan? Atau kita hanya sebatas menempatkan Allah sebagai bagian yang tidak terlalu penting di dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Allah sudah menyelamatkan kita dari dosa, dan karena itu relasi yang kita bangun dengan Allah juga relasi yang tidak serius, relasi yang dibangun berdasarkan keinginan-keinginan pikiran dan hati kita. Melalui firman ini, Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya, mari kita menceritakan tentang cinta kepada Allah di dalam kehidupan ini. Mari menceritakan apa yang menjadi pergumulan kita. Mari menceritakan apa yang menjadi harapan-harapan kita dalam hidup. Karena dengan kita mau transparan, kita mau terbuka, kita mau jujur di hadapan Allah, maka Allah akan memberikan apa yang menjadi bagian yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sebagai refleksi dalam firman Tuhan ini, hendaknya firman hari ini juga mau diaplikasikan dalam kehidupan keluarga, dalam relasi suami istri, dalam relasi orang tua anak. Biarlah cinta kasih yang dalam, tanpa memandang, tanpa melihat perbedaan, tanpa melihat strata yang begitu jauh antara kita dan sesama. Tetapi kekuatan cinta, kedalaman cinta, itu menjadi bagian yang harus terus dikejar, itu menjadi bagian yang harus terus dipupuk, itu menjadi bagian yang harus terus dijaga, supaya kehidupan cinta kasih di antara kita dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, itu menjadi kekuatan yang tidak tergoyahkan. Semoga melalui firman Tuhan pada hari ini, Tuhan memberkati ibu-ibu di dalam memahami kehendak Allah di tengah-tengah kehidupan kita, dan juga dapat merefleksikan keinginan hati Allah melalui firman ini di dalam relasi yang kita bangun dengan sesama di tengah kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. As we gather in His name, come to Him just as you are today. As we seek His face, turn your hearts and turn your eyes His way. As we gather in His name, sing with one voice. As we gather in His name, the heavens rejoice. As we gather in His name, singing His praise, He meets us in this place. As we gather